Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam MOP Lovers di rumah, menemani malam Jumat kalian. Hari ini Kakak Beradik Podcast live dari gudang produksi Geprek Bensu bersama Fishy. Halo Uncle. Seger banget hari ini. Iya harus selalu segar. Uncle gimana kabarnya? Apa mungkin ini harinya kamu? Ntar kita bahas. Nanti. Tapi kamu kelihatan beda banget. Kayak waktu itu kita syuting kamu bilang Uncle hari ini beda karena kayak ada lagi sesuatu, ada cahaya. lagi ada cahayanya. Kenta kenapa bingung? Aku sapa ya. Kenta selamat malam. Malam. Ini biasa aja kan tempat apa ini ada apa? Jadi ini aku cerita sedikit gitu ya Kenta ya. Ini adalah gudang produksi, kita memproduksi kurang lebih hampir 30% bahan baku yang digunakan di Geprek Bensu dan lain-lainnya. Kemudian kita menyimpannya di sini. Nah, tempat ini menjadi salah satu tempat yang biasanya datang kiriman. Waktu itu kita juga pernah ke tempatnya bakso gitu ya. Wujudnya kurang lebih hampir sama. Sosok yang datang ke sini itu adalah biasanya menyerupai laki-laki datang ke sini, tapi sebelumnya disertai dengan bola api. Oke. Nah, bola api itu yang kayak aku bilang minggu lalu ke kamu gitu. Kenapa ya Fishy, mereka tuh identik banget kan? Kalau misalkan ada kiriman sesuatu ke rumah kita atau ke tempat usaha kita gitu ya, biasanya ditandai dengan bola api, kemudian terdengar suara gaduh seperti ada mobil jatuh gitu ya. Nah, ini tepatnya di belakang kita ini, di lorong ini. Nah, lorong ini tuh adalah akses dari ruangan belakang, ada kantor di atas, ada produksi juga di sana. Nah, ini biasanya lorong yang sering banget ada kegaduhan walaupun ternyata aktivitasnya udah terhenti gitu. Sebelum ke Fishy, Ken. Iya. Gimana perasaan kamu hari ini ke sini? Ada yang kamu rasain beda nggak? Iya, tapi di sini panas banget ya ini. Apa ya? Gak masuk angin. Ya kan dari luar gak masuk. Angin. Oh, oke. Iya. Gak ada apa-apa. Mau minum? Iya. Baru mulai Kenta udah minum aja. Tapi dari tadi sih ketemu sama Kak Kenta di depan juga dia udah langsung keringetan terus kayak diem aja ngeliatin, nggak ngerasa Iya. nyaman ya pas Iya. masuk. Ya jadi apa? Aku udah 2 jam lalu ya udah sampai di sini. Ya. Apa ya? Gak enak badannya gitu. Jadi aku tadi nunggu di mobil. Tapi aku merasanya gak mau keluar gitu. Gak mau apa ya? Langkahnya berat ya? Iya, jadi gak mau masuk. Tapi bukan gak mau masuk di sini ya, apa? Gak mau keluar gitu. Jadi paling amannya mobil. Tapi aku gak mau ngerti, tapi aku merasa aja gitu. Ya. Sebelum Fishy jawab, aku mau ngingetin buat semua MOP lovers di rumah. Jadi hari ini kita akan bagi-bagi hadiah 500.000 untuk 2 orang pemenang. So pastiin kalian mendengar percakapan kita karena pertanyaannya akan aku sebutkan di akhir segmen 1. Apa pertanyaannya? Mari kita ngobrol dulu sama Fishy. Fishy. Iya Uncle. Eh, Kenapa tuh? kamu jelasin dulu. Biasanya kamu pernah, waktu itu kamu pernah bilang biasanya orang tuh punya hari-hari baik dan hari-hari yang kurang baik. Iya. Menurut tanggalan mereka. Aku nggak tahu gimana cara ngitungnya, mungkin ada yang bisa ngitung. So menurut aku hari ini kamu terlihat seperti lagi harinya. Kamu sebagai anak indigo bisa ngerasain itu nggak apa enggak? Kalau ditanya bisa ngerasain atau enggak, jujur sih aku nggak ngerasa apa-apa ya. Tapi tadi tiba-tiba aku juga di chat gitu kan sama temen aku yang memang bisa, bukan temen sih, maksudnya umurnya udah jauh di atas aku. Dia tuh ngechat aku bilang kayak gini, Frisly malam ini jangan lupa buat berdoa dulu ya sebelum tidur, ucapin terima kasih untuk hari ini. Jadi gak tahu juga ada apa, gak tahu. Tapi kelihatannya beda ya? Oh iya, beda Kelihatan hari beda. ini agak beda ya, tapi gak bisa jelas. Kenapa? Ada panci ya? Suara panci jatuh. Jika jatuh, dengar gak? Apa kita doang? Au! Ini gangguan di sini. Ada noise. Tadi habis ada suara panci jatuh, tiba-tiba ini kita langsung bunyi kencang gitu juga kan. Iya. Oke, suara tadi dari arah sana sih. Emang di situ ada. Jadi MOP lovers di sana tuh, di bagian sana tuh ada satu mesin pengaduk tepung.
ada satu mesin pengaduk tepung gitu ya di sana, dan memang kalau malam Oke. katanya menurut staff di sini katanya mesinnya kadang suka ada suara sendiri. Oke. Kadang bahkan ketika orang-orang keluar seperti seolah-olah mesinnya lupa dimatikan. Oh jadi kayak masih tetap beroperasi ya, Kayak masih padahal tetap beroperasi. udah nggak beroperasi gitu Betul. jamnya. Kayak gitu. Nah, yang kamu lihat gimana, Visi? Jujur sih dari pas tadi aku masuk, aku ngelihat di depannya dulu ya. Sebelum masuk ke sini kan tadi kayak kita agak masuk ke jalan kecil gitu ya, agak belok Ya, gitu. agak Di belok. situ ada sosok laki-laki besar. Itu kayak genderuwo. Tapi memang dia tidak ikut campur di gedung ini. Ya. Tapi yang aku bingung ketika tadi mobil masuk parkir, pas aku nengok ke belakang, loh kok ada dia? Kenapa ada si makhluk itu lagi? Padahal tadi aku ngeliat di jauh di depan jalanan gitu. Terus yang kedua, pada saat aku keluar dari mobil, udah ada yang nyamperin aku bener-bener berdiri ngeliatin aku, nggak ngapa-ngapain, bener-bener kayak gini, lihat-lihatan. Perempuan itu kayak diem kayak gini, nunduk terus menyeringai dan ketawa. Itu yang aku tangkep kalau si Ketawanya perempuan lebar banget iya, gitu kan? iya, Ketawanya lebar. bener-bener lebar banget Jadi bayangin mulutnya. mulutnya tuh kan kayak mulut kita kan di sini. Lampunya kedip, matinya Lampu mana? paling belakang. Tadi Iya. apa? Nggak lihat, aku nggak Oke. lihat. Oh iya. Jadi ya katanya si senyumnya tuh kalau kita kan senyum sampai sini ya, dia tuh senyumnya bisa lebar banget Iya iya gitu. kayak dulu robek. film kartun Makibau, tau gak Makibau? Oh iya. Yang zaman dulu itu. Iya tahu. Ya, terus Visi. Nah itu aku dapat gambaran kalau si sosok ini yang sering kali mungkin mengganggu orang yang bekerja di sini, Uncle. Jadi dia memang sering ketawa. Terus juga kalau misalnya dia tertarik atau dia pengen ngegangguin orang itu diawali dengan suara tertawanya dia. Itu yang perempuan itu. Yang kedua, Yang ada di belakang kamu itu bukan? iya. Adanya iya. di sini. Di belakang itu tuh di sini. Tapi tinggi, aku merinding. Tapi tingginya nggak normal gitu. Tingginya, iya tinggi banget. Aku baru mau ngomong. Tinggi. Tingginya tinggi banget. Kenapa? Ini gerak ya? Ini dia Enggak, cuma dengar suara sih. enggak, aku lihat. Ikan Kan kita baru ngomongin satu sosok loh. Berarti padahal benar nih ada yang nggak suka. ada yang nggak suka. ya, aku merinding banget, merinding. Tapi emang beda banget sih di sini dari mulai yang tadi ke Begitu. atas. Begitu diomongin auranya beda banget. Iya, bener-bener langsung berubah gitu loh dari pas kita mulai. Bahkan sebelum mulai memang udah nggak enak kan. Ini Aduh. ini siapa? Aku ngeliat ada satu sosok laki-laki tinggi. Laki-lakinya itu kurus, hitam, tapi kayak nggak pakai baju sama sekali. Cuma bener-bener badannya full hitam gitu di belakang sana. Tapi aku nggak tahu yang menggerakkan atau yang menjatuhkan barang itu dia atau makhluk lainnya. Karena jujur Uncle di sini itu aku ngeliat beberapa makhluk lainnya yang sebenarnya dia ada di sini itu karena bawaan. Contoh, misalnya aku kerja di sini dan aku pergi dari salah satu tempat dan ada yang menempel. Ya. Nah, sosok yang menempel di aku itu ikut ke sini dan dia malah nggak keluar lagi ke tempat lainnya. Tapi begitu aku masuk ke tempat ini gitu ya, mungkin bisa dibilang aku jarang sekali ke gudang. Mungkin sekitar beberapa bulan sekali boleh dipakai lagi headphone-nya. Palingan kalau misalkan ada meeting di sini aja ngobrol di atas atau mungkin mampir sebentar gitu karena kan mesti ngecek beberapa tempat. Nah tapi begitu aku masuk lagi ke tempat ini setelah ada kejadian-kejadian bola api ini yang baru-baru aja kita alamin, nggak tahu tapi di dalam hati tuh ada yang ngomong, ngapain kamu kesini? Kata dia gitu. Iya. Apa lihat apa ya? Lihat Ada cicak berarti benar. Kata orang kalau misalkan lagi ngomong ada cicak katanya tanda alam ya, Iya. kode alam. Tapi emang aku juga nggak tahu tangan aku kanan sama kirinya beda panasnya. Yang di sini lebih panas. Emang panas, Iya ini lebih panas. lebih panas. Dan aku tadi kenapa aku ngeliat ke sana? Karena ada salah satu sosok yang menyeret apa ya itu kayak kain, kain hitam, kain hitam diseret di belakang itu apa sih? Tangga ya? Tahu bukan ya? Bukan tangga. Jadi itu ada mesin Oh, dari tepung diaduk, di mixing, kemudian Oh, di apa namanya ditransfer ke atas untuk dimasukkan ke dalam mesin kemasan. nah aku ngeliat di situ ada kain hitam gitu loh yang ditarik.
aku nggak ngerti ya, mungkin ini yang dimaksud dari Uncle ngerasa ada atau ada apa kiriman bola api dan Iya. lain-lain. Tapi mereka ini yang ada di gedung, yang ada di gudang itu nggak bisa ke atas. Ya, Karena emang gini sih, kalau bisa dijabarkan, maksudnya area ini kan areanya lumayan kotor ya. Jadi memang jarang digunakan untuk beribadah. Astagfirullahaladzim. Nyala. Nyala. Itu biasa. Tapi sumpah loh, Kenapa? itu di belakang situ emang rame banget sekarang. Jadi kayak mereka ada di satu titik yang sama Itu dan suara mesin kan? Apa ini? kita nggak tahu. Nyala. Ada apa aja Visi? Kayak sekarang ini kan ada laki-laki yang itu, terus perempuan Uncle yang tadi ada di belakang, itu pindah ke sana. Dan ada sosok perempuan juga yang dari toilet atas. Di atas ada toilet ya? Ada. Belakang. Ada. Oke. Dan udah gitu, maksudnya aku terasa lebih capek hari ini daripada ke tempat-tempat lain sebelumnya. Maksudnya kita ke tempat misteri itu ada beberapa ya. Tapi nggak tahu kenapa, apa emang ini tujuannya buat aku dan keluarga atau untuk usaha, tapi kita nggak bisa nuduh. Ini bukan berarti kita menuduh satu orang, satu pihak atau mungkin hantunya, tapi terasa sangat tidak diterima di tempat ini aku tuh. Sangat kayak ngapain. Mungkin karena mau diomongin, karena mau diungkap mungkin. Ada penjelasan nggak dari kamu? Kalau yang aku lihat, ini balik lagi ke kiriman itu ya Uncle. Maksudnya mungkin memang banyak pihak yang mencoba untuk mengirimi sesuatu dan mungkin karena mereka tahu gudangnya ada di sini. Itu jelas banget jatuh lagi. Coba di samping. Harusnya ini nggak mungkin jatuh, nggak mungkin. Ini padat banget Iya, soalnya. ini bener-bener semuanya ada isinya. Ini ada isinya. Cek beneran ini ada isinya. Jadi bisa copot nggak? Pak Haji bisa dapat nggak? Jadi di balik ini itu ada lagi. Nih. Terus di balik sana itu ada lagi kayak beginian. Roll. Ini sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan satu langkah, ini dia ngikutin juga. Jadi dia bener-bener ngikutin kita. Merasa makin panas ya Kak Genta. Ini jelas buat ada yang teriak. Itu Ada suara kayak nggak ada lagi. Ada. Tapi makin jauh suaranya. berarti makin deket dong. Iya. Kayak di belakang sana deh. Nah, ini Atas ada orang. maksudnya apa sih? Ini memang beneran kiriman. Jadi apa yang kita lihat ini beneran kiriman atau gimana? Mungkin makhluk-makhluk yang dikirimi ini dan tidak berhasil untuk menjatuhkan usaha. Jadi mereka itu pada saat kita ingin menjelaskan, mereka jadi kayak akhirnya kita dijelasin nih. Akhirnya dia datang nih. Akhirnya dia mau ketemu sama kita. Jadi mereka itu mengumpulkan frekuensi yang sama untuk menjadi sebuah bentuk gitu. Jadi dari tadi tuh mereka mencoba untuk jadi bentuk yang gak tahu ya, aneh. Jadi dari tadi tuh berubah lagi. Terus ada, aku nggak tahu, nanti aku pengen ngobrol sama Marsha hari malam Selasa kalau nggak salah, apa malam Rabu gitu ya. Aku sampai cerita ke ibuku, aku nggak bilang sama kamu di WhatsApp. Jadi gini kan, jadi biasanya kaca kamarku kan sering diketok, makanya di depan kamar tuh Yan dipakein bambu kuning kan, di samping jendela. Pokoknya tiap ada jendela tuh ada bambu kuning. Sering diketok, dimainin. Aku bilang ya jangan dimainin, udah pakai bambu kuning aja. Terus waktu malam Selasa itu kenapa tangannya sakit? Panas. Waktu malam Selasa itu tiba-tiba ada ini datang. Aku mimpi aku diajak pergi sama Marsha. Aku belum cerita. Jadi ada yang manggil? enggak ada suara
Kayak Bukan. enggak tadi kayak ada yang ngomong tapi Di situ? bener-bener bisik-bisik banget Dari di sana? belakang sana. Kayak gitu, pelan banget. Jadi aku tidur seperti biasa kayak apa? Sleep paralysis namanya kerennya ya. Oke. Terus ada yang bilang gini ke aku gitu. Kak, ikut aku. Kakak ikut aku. Tapi 2 anak perempuan. Kenapa aku bisa bilang Marsha? Karena aku lihat kakinya. 1. Walaupun aku nggak bisa ngeliat mukanya. Jelas. Yang kedua kayaknya anak kecil yang di tangga. Aku bilang gini sama dia. Kamu ngapain? Kamu jangan ngajak aku ke rumah kamu. Aku bilang. Karena kita beda. Aku bilang rumahmu ya rumahmu, rumahku ya rumahku. Aku bilang. Aku takut kenapa-napa kan sama aku kan. Terus tiba-tiba dia bilang enggak. Dia pegang tangan. Jadi 2 anak itu anggaplah anak ini ada di kanan dan kiri. Dia pegang tanganku gini. Kakak di sini aja ya. Kakak istirahat dulu di sini. Jangan pulang. Jangan pulang kakak. Kita mohon jangan pulang dulu kata dia gitu. Nah, aku jadi kayak ini kayaknya mereka lagi pengen ngajak aku ke satu tempat supaya si orang atau makhluk yang nyari aku nih nggak ketemu. Iya benar. Mungkin ya. Nanti makanya aku pengen coba Nanti tanya. langsung iya. Atau aku coba tanya sama Marsha ya. Oke, siap. Kenta, nanti habis ini kita akan jelasin lagi mengenai arti mimpi aku seperti apa. Dan itu juga aku pengen tanya sih jelas apakah itu beneran Marsha atau bukan. Apakah Marsha sama siapa di situ? Ada satu anak perempuan. Feeling aku sih anak yang ada di tangga ya. Yang suka main-main, yang suka lompat-lompat, bangunin aku gitu. Oke, sebelum ke segmen 2, aku sudah ada pertanyaannya untuk semua MOP lovers di rumah. Pertanyaan kuisnya adalah apakah kiriman yang ada di gudang produksi Geprek Bensu? Makhluk apakah yang ada dan dikirim ke gudang Geprek Bensu? Untuk jawabannya langsung aja kalian ketik di live chat. Nanti kita akan pilih dan akan diumumkan di akhir segmen kedua. Setelah ini kita akan lanjut. Setelah kita istirahat dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Kakak Beradik Podcast. PT Media On Superkasa merupakan one-stop media solution company group dari OPP. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Pertama diluncurkan, MOP Channel mampu menarik perhatian masyarakat. Dengan pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat sejak pertama diluncurkan, dengan suguhan program-program berkualitas dan menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat kita semua. Oke, sosok seorang Bobby Parto itu seperti apa sih di matanya Amanda Sessa? Diem sih, main HP, mungkin nyari konten buat Instagramnya. Apa mainan kesukaan Cici? Mainan yang bunyi-bunyi. Apa yo? Bener nggak? Tetot. Apa? Anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget, yang pasti itu selalu update buat Troopers. Tapi sebelum kita mau ngebahas dulu nih, kalau buat Bunga ya, kalau kita ngomongin soal selebriti dunia entertainment, buat kamu tuh yang menarik itu hal apa aja sih? Ini nggak akan ada habisnya sih berbicara tentang selebritis ya. Dimulai dari kehidupan sehari-harinya. Kehidupan sehari-hari sudah itu pasti. udah pasti. Kru tim, cukup. Kalian dengar suara orang jalan gak sih? MOP juga mempunyai program musik spesial yang menampilkan kolaborasi penyanyi papan atas Indonesia dan selalu menjadi trending di setiap episodenya. Andai dipisah lautan pantai, jangan sampai
Selain MOP Channel, Media Unsur Perkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service. Di antaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Di tahun ini, Happening sukses menggelar beberapa acara besar seperti Employee Gathering Geprek Bensu Jawara Nusantara, Launching Album Sarwenda, Jakarta Fair 2019, di mana booth OPP terpilih menjadi salah satu juara booth teratraktif yang menyisihkan lebih dari 500 peserta. Mitra Gathering Geprek Bensu yang bekerja sama dengan GrabFood. Blocking program Ramadan di televisi nasional. Press conference konser Ivan Gunawan. Opening outlet-outlet terbaru Geprek Bensu. Konser Ivan Gunawan yang sukses memukau para penonton dengan konsep serta tata panggung yang megah. Roadshow album Sarwenda di 8 kota besar di Indonesia. Preskon konser Suara Hati Ayu Ting Ting. Dan Mitra Gathering OPP di Mulia Resort Bali. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. MOP Lovers, kembali di Kakak Beradik Podcast. Aku mau mengingatkan buat kalian semua di rumah, ada hadiah 500.000 untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya adalah, makhluk apakah yang datang dan dikirim ke gudang produksi Geprek Bensu? Kalau kalian memperhatikan, langsung aja jawab, langsung tulis di live chat. Nanti kita akan kasih tahu pemenangnya di akhir segmen ini. Fishy, mimpi aku gimana tadi? Yang aku bilang ada 2 anak. Jadi anak itu Marsha dan Kathleen. Jadi aku tuh sempat ngambil salah satu hantu anak kecil lagi. Who yang is Kathleen? sama, tapi dia campuran Inggris dan dia tuh anak kecil yang lebih gemuk daripada Marsha, ya kan? Iya. Dan Marsha tuh awalnya berantem terus sama dia. Kathleen itu sengaja diajak main ke rumah tetangga, tapi ditinggalin. Separah itu senioritas si Marsha ini. Tapi bajunya beda warnanya. Iya, dia memang. bukan warna putih, dia warna beige. Iya, dia memang bajunya juga enggak kayak dress yang si Marsha lebar gitu, enggak. Nah, si Kathleen ini sekarang setelah udah bersahabat sama Marsha, jadi kalau Marsha pergi kemana, Kathleennya ikut. Tapi kalau mau tahu tentang apa maksud dari mimpi Uncle itu, nanti tanya langsung ke Marsha aja. Nanti aku ngobrol sama Soalnya Marsha. dia yang pengen ngejelasin ke Uncle dan ke Kak Kenta. Oke. Kalau Marsha udah bilang Marsha pengen jelasin sesuatu ke Kak Kenta, berarti ada sesuatu. Yep. Mungkin karena Kenta kan udah pindah ke apartemen baru ya? Iya, kemarin aku baru pindah apartemen. Udah ketemu sama kepala buntungnya di tangga? Enggak mau ketemu dan belum ketemu. Tapi aku ya tadi pagi sama kemarin. Ada yang pencet. Iya, ada yang pencet belnya. Pencet bel. Tapi gak ada orang. Pagi, kira-kira dua-duanya pagi ya. Kemarin sama hari ini. Itu mungkin kayak cerita Kenta yang waktu itu. Jadi hari pertama dia pencet bel, hari kedua dia ketok pintu, hari ketiga dia di dalam kamar. Waduh, hari keempat dia di samping kamu. Iya, gak mau dekat. Nanti tanya sama Marsha. Nanti kita tanya sama Marsha ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Marsha, kita mau bahas tentang kiriman.
Atau ini sebenarnya aku pengen curhat sih sekalian gitu ya, dan pengen ada solusi buat kalian semua mungkin yang pernah berusaha gitu ya. Ada yang sering kali satu kejadian, tetanggaku dia jual nasi uduk, tiba-tiba pagi-pagi baru keluar, tau kan pagi-pagi yang tukang nasi uduk pagi-pagi pakai gerobak jam 6 pagi, itu setelah dimasak nasinya basi. Langsung basi semua. Terus kayak apa namanya, biasanya itu ditemuin ada benda-benda aneh lah di area itu. Pun di tokoku kemarin belum lama itu ada yang ngelemparin maaf tapi bangkai babi. Nanti mungkin di part 2 gue kirim ya kan ya. Jadi orang naik motor tiba-tiba dia berdua terus ditendang gini di outlet di daerah Pamulang. Terus itu langsung pada heboh anak-anak, Pak bla 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 bla. Terus kemudian udah keserupan, ayam busuk, terus kemudian makanan tidak bagus, katanya barang-barang dari produksi kurang baik gitu karena ada kaki ngok-ngok gitu. Kita mungkin akan ngobrol lebih jauh lagi juga sama Mas Nanda ya, Mas Nanda. Jangan merem Mas Nanda, belum masuk. Gagak. Mas, mari Mas. Ya. Sini. Oke, Mas. Begitu Mas Nanda masuk tempat ini, ketemu nggak sama bola api? Ketemu dia di depan situ. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Apa? Itu ada ya? Iya. Apa? Ada yang lewat. Ada apa? Ada yang lewat. Ada apa? Ada yang nongol. Iya. Awas Angkel. Angkel jangan kesana Angkel. Di belakang. Sini aja. Mungkin mereka makin panik kali ya karena Mas Nanda bakalan nyeritain lebih jelas. Nggak apa-apa. Maksudnya Ya, ini sama makanya. kayak yang waktu itu kita di tempat bakso. Kalau emang kita bisa ngobrol, saya pengen tanya gitu, kenapa kamu nih ngapain sih datang lagi gitu loh? Kita udah, ya udahlah, ini kenapa kamu tiba-tiba ngirim lagi? Kita bisnis ya udah bisnis aja gitu, bersaing jualan aja gitu. Si bola api itu wujudnya kayak gimana Mas? Di depan memang bener bola api? Enggak, dia sosok laki-laki tinggi gede, hitam. Cuma dia bentuk api itu pada saat dia mau kesini aja. Mau menyerang gitu ya. Dia bentuknya berarti adalah kayak genderuwo gitu, terus lebih gede sih. Lebih Tapi gede kurus. lagi. Dan itu memang tujuannya untuk tempat ini. Iya. Alasannya Mau bikin kolaps. YouTube. Dia punya channel YouTube. Bukan Kak Kenta. Maksudnya Jelasin bikin Angkel. kolaps tuh bangkrut gitu. Bukan kolab, itu collaboration. Bukan gitu ya? Bukan, beda. Bukan. Kita suka lucu ya. Kamu jadi komedian deh kan? Bisa ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi aku gak lihat belakang. Jadi aku lewat apa gak tahu. Tapi sama ini, aku juga gak lihat. Tapi suaranya tiba-tiba berhenti ya. Apa? Mas. Kenapa Mas? Enggak. Siapa Mas? Gak apa-apa. Kayak Mas Nanda lagi komunikasi gitu deh. Iya gak sih? Panas. Iya kan, panas kan? Panas banget. Ini sampai sekarang juga masih panas banget. Mas. Iya. Dia ngomong apa tadi? Kamu ngapain di sini? Terus? Bilang saya yang punya tempat. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Kamu yang ngirim-ngirim? Enggak Mas, aku pengen ngobrol dulu Mas. Ngobrol aja. Yang gini-gini. Setan, kamu kirim-kiriman orang? Iya. Ngapain kamu mau Ngobrol aja di sini? Kalau kamu ngelarang karyawan saya sini. Jangan ngirim-ngirim karyawan saya kamu. di sini ngapain pindah-pindah? Sini lihat saya. Ngapain kamu sini banyak? Kamu yang mau ngapain ke sini? Ngapain kamu datang? Ngobrol aja Sini. Sini kamu. di sini Mbak. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu mau ngapain di sini? Kamu yang mau ngapain ke sini? Kita yang punya tempat loh. Di sini. Tugas apa? Siapa yang ngirim kamu? Sebut. Ya, Siapa yang ngirim kamu? kamu sudah tahu. Kamu dibakar aja ya? Ya, jangan. Kamu dibakar aja ya? Saya boleh tanya nggak? Apa? Kenapa kamu suka makan gorengan?
Kamu nggak tahu itu. Kenapa bikin makanan suka basi? Kamu Sini aku cuma mau bikin ludah-ludah kan? Ludah-ludah kan? Kamu kayak apa wujudnya? Ludah-ludah kan? Kayak apa kamu wujudnya? Aku masih sosok wanita. Sosok wanita? Ya. Kamu ngeganggu kayak gimana? Hah? Kamu jangan macem-macem. Di sini banyak, ya. Biarin, suruh turun. Kamu suruhan dukun? Iya. Kalau berani ke rumah saya, jangan ke sini. Ya. Tempat kamu banyak yang jaga. Ke rumah saya. Tempat kamu banyak yang jaga. Kamu dibakar aja ya? Ya. Setan kamu tau nggak? Kamu itu setan, tidak lebih dari manusia, ngerti nggak? Ya, kamu tunggu ya. Iya, saya tunggu. Tunggu. Saya tunggu. Nanti ada atasan kehendak. Iya, mana sini? Ini tempat saya, tahu nggak? Tunggu aja. Iya, saya tunggu. Ya. Aku pan. Allah. Coba ngobrol dulu, jangan dicolong-colong. Aduh, ya Allah. Aduh. Kursi. Ini serius deh, harus dibahas serius. Entah. Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Siapa? Siapa? Nantangin kamu? Setan kamu tahu nggak? Kamu kiriman dukun kamu kan? Iya. Ngobrol apa mau? Kamu Mau ngobrol apa mau berantem? Iya. Siapa yang jago? Siapa yang jago sih? Gak ada yang jago-jago. Keluar kamu. Pergi kamu dari sini. Aku masih tugasin di sini. Gak ada tugas. Ini yang punya tempat di sini. Ya, aku tahu. Sudah apa kali? Kamu bilang sama Tuhan kamu nggak capek ya kamu ya? Mau sampai kapanpun, aku ditugasin di sini. Nggak capek kamu di sini? Nggak capek kamu ngirim keluarga saya? Bilang sama Tuhan kamu. Sebelum kalian. Enggak, jangan bohong. Kamu bukan penunggu di sini. Kamu kiriman. Ya. Apa? Sini siapa yang jago? Pergi kamu. Lawan saya. Pergi. Apa? Kamu Pergi. udah ngundang saya di sini. Masih mau ngobrol nggak? Iya. Apa hebat kan? Kenapa kamu? Kalau kamu memang hebat, sini tangannya. Sini. Loh, kamu hebat kan? Kamu hebat kan? Sini tangan kamu. Loh. Allah. Ya Allah. Tutup dulu, ini harus ada yang harus dibahas nih. Mau minum lagi nggak? Tunggu dulu. Kita ngobrol dulu. Jangan langsung bilas. Kamu minum dulu. Maaf. Iya. Iya. Duduk kan? Gimana? Gimana? Entah oke? Oke. 2 kali aku dipukul ya. Satu lagi dapat piring. Kena, Kak Kenta kena pukul. Aku kira aku kenapa? Aku kira aku kesurupan. Kaget. Pelan. Aku lagi bingung. Iya, pelan. Terus dia ngomong 2 kali aku dipukul. Tisu. Kan maaf. Tisu. Maaf kan. Coba. Kamu kan. Angkel juga basah banget. Lagi dia ngomong maaf. Apa? Udah, Jadi Angkel semuanya ininya pelan. namanya live ya. Iya, ini live. Tapi malah parah banget. Astagfirullahaladzim. Untung gak kesedek gua. Oke, jadi itu tadi. Ini tutup dulu. Jatuh. Sabar, nanti kita Gak apa-apa. kesana. Gak apa-apa. Sabar, saya udah di sini. Tampakin aja semua, nggak apa-apa.
Tampakin aja semua. Sama yang punya tempat kalau mau nampakin, jangan sama karyawannya, cemen. Orang sama-sama ciptaan Tuhan, setan derajatnya di bawah manusia. Iya kan? Iya. Iya dong. Suara apa ini? Panas. Tadi Iya, dan mereka udah kepanasan sebenarnya. Mas Didit katanya, kata Kenneth ada bilang Mas Didit ketemu 3 Mas. Astagfirullahaladzim. Oh, bersin. Ini live. Ini live kali ini. Sumpah gue malu lah live ini. Gue malu banget live ini. Enggak, ini beneran. Ini live ya, enggak bisa di-cut kemana. Terus Ada tisu. ada apa? Ada apa? Enggak. Sepatu. Oh iya itu tuh sepatu Bud. Di situ kali emang. Enggak di situ. Gak ada. Maksudnya? Sepatu Bud tadi kelempar. Dilempar. Itu tuh. Aduh, tapi panas banget. Panas. Ini tuh kayak sebenarnya dia tuh pura-pura menjadi yang paling kuat. Ya. Makanya tadi aku bilang, Uncle coba aja pegang tangannya, pasti dia takut, pasti dia kabur. Kenapa? Karena memang sosok ini tuh dikirimkan secara berkali-kali dan emang gak berhasil gitu loh Uncle. Jadi mungkin satu lagi yang kedua, kita itu kan sekarang ini lagi live, mungkin juga banyak pihak yang coba buat ngisengin kita. Jadi coba buat bikin emosi, bikin proses berjalannya syuting ini juga nggak lancar. Ya, syukurnya maksudnya aku bukan takabur juga sama Lovers, dengan kiriman-kiriman yang ada di rumah. Biasanya orang tua tuh selalu bilang kalau punya sedikit rezeki ada baiknya disedekahkan gitu ya. Makanya setiap Jumat juga, Jumat kan ada yang bilang juga Jumat itu ibunya hari. Kita boleh bersedekah kapan aja waktunya, harinya, tapi hari Jumat mungkin disisihkan lebih banyak katanya. Ya tujuannya adalah melindungi, memberikan rasa nyaman untuk para pekerja, untuk usaha dan lain-lain gitu sih. Nah, Mas, ini tadi katanya Mas Didit ketemu sama cewek rambut panjang, mukanya nyengir, satu yang tadi Vishi bilang, kedua ada Menyeringai ya, yang lebar banget itu kan ya Mas Didit. Terus ada pocong, mukanya meleleh katanya, kayak geprek bensu dong leleh. Kayak es krim dong. Pakai mozzarella dia di fire torch mukanya. Terus gua mah bener hari ini gua takut tapi gua kayak gitu, gua gedek banget tau nggak, gemes. Tadi tuh Ada rambut. Uncle pelan-pelan. Dit. Tahan Uncle. Bisa. Ditahan Uncle ya. Emosinya tinggi emosinya. Ditahan aja. Emosinya lagi tinggi. Madan, sini dah. Jangan teriak-teriakan di situ. Enggak, itu tadi kakak ngeliat juga. Ngeliat jelas. Maksudnya? Terus hilang. Lewat. Enggak, nongol gitu. Kayak ngintip gitu. Oke. Kenta. Kenta sini. Kanova. Lu mau ngapain ganti Ridi? Thank you. Oke. Terus yang tadi belum sempat kesebut, ketiga itu ada pocong. Selain pocong ada apa tadi, Mas? Yang apa setengah badannya itu kayak tulang-tulang doang tapi yang lainnya gede. Oh, jadi ukurannya gede tapi sisanya tuh tulang-tulang doang. Itu wewe gombel bukan? Katanya di sini waktu itu pernah ada yang ngelihat bentukannya kayak wewe gombel. Gini, jadi ada sedikit apa ya selain pandang. Wewe dan wewe gombel itu beda. Biar aja kita nggak apa-apa. Jadi mau ikutan sebutan aja. wewe itu kan untuk hantu wanita. Kalau gombel itu sendiri ada satu tempat di Semarang. Ada namanya Bukit Gombel. Jadi dua jenis yang berbeda. Jadi kalau yang di sini yang katanya mungkin desusnya apa rumornya adalah kayak wewe gombel itu apa sebenarnya? Sebutannya apa? Wewe sih. Wewe cewek dong berarti. Gombel ya. Tapi jangan pernah berpikir kalau ini wujudnya seperti perempuan. Itu memang seperti perempuan. Kadang ukuran fisiknya mereka nggak wajar, ukuran ya maaf organ-organ tubuhnya juga nggak seperti manusia normal. Ya. Oke. Nah, ada penjelasan nggak? Jadi yang tadi masuk ke Mas Nanda 2 kali ini kan sosoknya beda ya? Beda. Sosoknya beda dan
dua-duanya ini bikin kesel banget gitu karena ya kayak yang aku bilangin. Nah, dua sosok ini yang pertama itu apa, Mas? Perempuan. Iya. Apa itu? Yang pertama itu ya. Jelmaan ya Iya, berarti jelmaan sih dia. Itu dari yang bola api itu yang tadi Mas Nanda sempat cerita. Mungkin itu bola api yang dikirimkan, tapi dia menyerupai perempuan karena dari tadi kita sempat ngebahas tentang hantu perempuan. Iya. Nah, yang kedua itu yang datang itu yang si bosnya itu ya, yang katanya dia kan ngancem. Iya. Lihat ya kamu nanti yang lebih kuat yang bakalan datang, yang Iya. lebih kuat yang bakalan datang. Gak lama Mas Nanda keluar langsung ada yang masuk kan. Nah, mungkin dia itu maksudnya coba buat nantangin balik. Tapi sebenarnya Oke. gak ada apa-apa. Kekuatannya tuh gak ada apa-apa di bawah, kayak Mas Didit dan lainnya masih bisa ngadepin. Dan dua-duanya memang kiriman. Kiriman. Bukan apa kayak penunggu pohon kah atau penunggu enggak, itu kiriman. Jadi ada yang campur tangan manusia gitu. Berarti lebih banyak tempat ini sebenarnya dihuninya bukan sama penunggu asli ya, tapi sama yang mungkin sebenarnya mengirim buat orang lain atau mungkin buat keluarga, tapi nggak kena akhirnya ke tempat ini. Iya. Karena mungkin pertama energi, kedua dari tempat kan ini bisa dibilang ya berantakan lah, tidak rapih gitu ya. Karena tempat produksi kan jadi sedikit kotor juga. Bukan kotor sih, tapi lebih kayak berantakan lah karena banyak barang di mana-mana penuh. Terus sirkulasi udaranya juga jadi lembab, jadi larinya ke sini. Apaan? Uncle, aku mau cek lorong dulu ya, dilanjut dulu. Ya, oke. Ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kalau misalkan aku mau kasih tahu sih Mas Didi, Mas Nanda sama Fishy gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami atau bisa dibilang punya teman yang ada kejadian yang sama, baiknya seperti apa kalau misalkan mereka ada kiriman untuk usaha atau untuk keluarga? Oke. Kalau belum gitu. kalau dari yang aku tahu selama ini, jadi kan mereka itu akan mengirimkan sesuai dengan tanggal, terus jam yang emang udah ditentuin sama si dukun. Kalau misalnya mereka pakai dukun. Nah, yang kedua untuk menghindari itu, biasain kalau misalnya kita mau memulai pekerjaan atau usaha kita cipratin air putih aja, air putih tapi memang sudah kita doakan dengan niat yang baik itu di depan tempat usaha kita. Jadi ibaratnya walaupun kita nggak punya orang yang buat magerin, kita sendiri tuh sudah memberikan benteng gitu dari doa-doa yang kita punya. Dulu tuh aku sedikit cerita lagi, jadi ada maksudnya mamaku kan, aku masih banyak saudara-saudara dari mamah yang muslim gitu ya. Nah biasanya tuh kita anak-anak dulu sama Abah tuh kalau lagi sholat Mas suka bawa air, ditaruh di depannya. Ntar habis itu nih cucu-cucu disuruh minum nih kata dia gitu. Betul. Biar pinter, biar dan lain-lain lah gitu tujuannya. Itu juga bisa ya salah satunya ya. Itu juga bisa. Banyak yang kayak gitu juga, maksudnya ada yang abis subuh itu dipel Uncle, dibuat ngepel. Jadi dimasukin itu dibuat ngepel. Ih, si Tian apaan sih? Itu demi Allah. Ada, soalnya banyak gangguannya sini. Udah banyak gangguannya. Hitung-hitung lagi ya? Udah banyak gangguannya. Tenang aja. Kenta, nggak apa-apa. Kok padahal Cuma emang ini udah tempatnya nggak terlalu ekstrim, tapi gangguannya mereka Ya, coba buat ini karena kiriman dukun. Kalau kiriman Bluetooth jadi MP3. Jadi ya itu, kalau udah banyak yang datang, makin banyak lagi yang datang. Ya. Kan situ juga ada lapang. Iya. Apalagi ini juga lagi live kan, jadi banyak yang coba buat ngirimin atau kayak tes gitu loh. Mereka ngelihat ada Mas Anda di tes, gue tes lu, bla bla bla, itu tuh ada. Oke, tadi Visi udah bilang maksudnya lebih banyak berdoa, siram dengan air putih sambil membacakan doa gitu ya. Kalau dari Mas Nanda mungkin ada nggak Mas pantangan lain? Karena gini, kadang ada yang ditemukan satu benda, ada yang enggak. Nah kalau kita ketemu bendanya diapain? Bendanya sih kadang kan ada yang bentuknya jarum, ada yang bentuknya kain kafan Mas. Oke. Aku pernah dapat yang bentukannya kain kafan terus ada namanya di dalamnya. Wah itu macam-macam banget. Jadi kalau misalnya kain kafan ataupun paku ataupun apa itu biasanya kesantet sih. Kesantet. Kalau untuk mau ngejatuhin suatu usaha itu mungkin kayak bola api. Cuma nanti dibuatnya itu bukan soal itunya. Nanti pegawai-pegawainya itu yang bikin nggak nyaman. Banyak kan gitu, nggak nyaman 1, 2, 3 sampai kosong, betul kosong. Dan endingnya kolaps. Nah untuk menjaganya itu banyak halnya sih, banyak metodenya, maksudnya untuk
setiap abis subuh itu ngepel. Habis subuh ngepel, kemudian dengan apa doa, lagi? doa. Habis itu sholat malam untuk ngejaga perlindungan itu, sholat malam. Nah kalau ditemukan benda Sumpah ya. Itu ada lagi tuh, itu bener-bener ada. Ya. Enggak, itu bener-bener ada yang ngintip soalnya jelas banget. Jadi Ada emang suara udah. cekiki kan barusan? Iya. Ada suara cekiki kan? Kayak kiki di sini, tapi di depan. Iya, di depan. Bukan di belakang. Kita. Jadi gangguannya udah lumayan banyak, udah keundang. Ini belum kejawab Mas. Kalau ketemu bendanya? Ketemu bendanya kita buang, kita bacakan doa. Seandainya agama Muslim kita bacakan doa, entah ayat kursi ataupun apa. Ya. Kalau non Muslim ya. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Ada. Hah? Enggak. Dia cuma nggak mau. Siapa sih? Dia nggak. Enggak ada. Sebenarnya dia udah mau komunikasi sih. Cewek ya, yang cewek ya? Yang cewek rambut panjang apa nyering aja? Dia udah mau komunikasi lagi, cuma. Nah, bendanya tadi dibacakan doa terus kita buang aja. Dibuang ke? Dibuang di mana aja engkau. Tapi lebih baiknya di itu ya aliran air. Jadi kalau misalnya bisa di aliran air, ada kayak larung gitu. Ya, nah, betul. gitu, Kayak tradisi melarung gitu ya. Jadi dibuang ke air yang mengalir. Banyakan sih untuk ngejatuhin usaha itu cuma buang tanah makam di ini setiap malam supaya jatuh itunya. Kalau tanah makam itu udah biasa, udah banyak yang ngebuang kayak gitu. Abis itu ada yang, banyak banget sih metodenya itu. Pindah tempat kali Mas ya kalau kayak gitu ya? Maksudnya pindah tempat? Lokasi usahanya pindah tempat? Enggak. Terus harus diapain? Kalau tanah kan susah ngambilnya di bawah. Makanya itu sebetulnya kita di-cleansing. Setiap tempat usaha itu di-cleansing. Jadi di-cleansing itu yang Muslim biasanya didoakan supaya itu hilang. Matanya merah banget. Panas banget soalnya. Mas Nanda matanya merah banget, minum lagi Mas. Iya. Matanya bener-bener merah banget. Gak pernah aku ngelihat Mas Nanda merah? Parah ini. Saya emang panas. Tadi maksudnya panas banget. Ya oke. Ya jadi ini kita sudah harus berakhir. Oh iya. Part satunya kita lanjut lagi besok ya, MOP Lovers di rumah. Tapi aku sedikit summarize buat kalian semua, untuk kalian yang sedang mengalami hal yang sama, ada kiriman buat tempat usaha, rumah ataupun keluarga kalian, ada baiknya kalian mungkin sedekah tadi. Kedua juga bisa melaksanakan sholat malam dan juga membacakan doa kepada air ya. Airnya bisa dipakai buat ngepel, diberikan minum juga. Yang ketiga juga jika ditemukan bendanya bisa dibacakan doa, kemudian dilarung ke air mengalir. Oke. Jadi itu dia MOP Lovers di rumah. Kita tidak akan berhenti di sini, kita akan lanjut, tapi kita lanjutnya besok. Dan pemenang hari ini jatuh kepada Prayitno 007 dengan jawaban bola api, pria dan suara gaduh. Pemenang kedua adalah Linda Aries dengan jawaban bola api, suara gaduh, dan laki-laki berjubah hitam. Kita akan lanjut lagi besok menemani malam Sabtu kalian. Tetap di Kakak Beradik Podcast. Bye-bye. Nah, ini apa namanya? Abis ini mungkin kita langsung samperin ke mereka, Mas.